Hello everyone, selamat datang kembali di channel Raja Artan. Pada video ini, kita akan membuat sebuah RESTful API menggunakan Laravel Lumen. Nah, di sini teman-teman, sebelum menggunakan atau melakukan RESTful API, membuat RESTful API ini, teman-teman memerlukan sebuah aplikasi tambahan yang namanya Postman. Nah, Postman sendiri bisa diunduh menggunakan Chrome. Nah, di sini teman-teman langsung buka aja Chrome dan terus teman-teman cari yang namanya Postman. Nah, kalau sudah mencari seperti ini, teman-teman langsung aja masuk ke bagian Postman dan kemudian masuk ke bagian downloadnya. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak mendownloadnya lagi dan saya juga sudah memasangnya di desktop saya. Oke, teman-teman bisa langsung mendownloadnya dan menginstalnya di dalam desktop atau komputer teman masing-masing. Nah, di sini saya masuk ke dalam aplikasi Postman-nya. Nah, oke, saya masuk ke Postman-nya. Nah, ini saya silang aja, saya tutup aja karena tidak memerlukannya lagi. Oke, nah di sini masuk ke Postman-nya. Sambil menunggu Postman-nya, kita lebih baik masuk ke dalam codingan kita terlebih dahulu yang sebelumnya di codingan kemarin. Nah, di sini kita aktifkan dulu servernya yaitu PHP Artisan Serve. Nah, langsung aja buka seperti ini. Nah, control klik. Nah, maka akan terbuka di dalam browser default teman-teman. Nah, oke, saya silang aja terminalnya. Nah, untuk masuk ke dalam root ini di dalam Laravel Lumen, teman-teman bisa masuk ke dalam root, kemudian masuk ke dalam web.php, atau teman-teman bisa shortcutnya seperti saya tadi mencarinya Ctrl P, kemudian cari aja web.php, maka akan masuk ke dalam file seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke Postman-nya. Oke. Nah, di Postman ini nanti kita akan membuat sebuah collection baru, terkhususnya untuk bagian RESTful API dari tutorial kita ini. Nah, di sini kita masuk ke browsernya, kita lihat di situ tampil sebuah keterangan. Nah, keterangan itu kita telusuri dari mana, kita masuk ke webnya dan kita lihat di sini dia mengembalikan versi dari aplikasi Laravel Lumen-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah return dari versi aplikasi kita, dia ambil dari situ. Ya. Maka akan tampil sama seperti yang ada di dalam browser. Nah, di sini kita akan membuat sebuah collection baru. Oke, create collection baru. Nah, kemudian diganti aja namanya, kita sesuaikan. Oke, selanjutnya di sini, karena kita kemarin telah membuat sebuah model yang namanya kategori, gimana kalau kita buat sebuah folder dulu yang namanya kategori yang menampung sebuah RESTful API dari kategorinya nanti. Nah, untuk video kedepannya mungkin kita akan menambahkan sebuah model baru. Jadi kita buat aja folder yang terkhususnya untuk kategori dan kita tambahkan add request di dalam foldernya tersebut. Nah, di sini kita klik kanan, kita klik tanda titik 3, kemudian kita add request. Nah, di situ di bagian URL-nya, nah kita ganti dulu namanya. Di sini saya hapus dulu request yang tidak perlu. Nah, di sini di namanya ini kita ganti menjadi get all kategori. Artinya, ini kita ganti ke Lumen dulu karena ini masih bagian root dari aplikasinya, tidak masuk ke dalam kategori. Oke, nah di sini URL-nya kita itu dapat dari mana? Nah, URL itu sama seperti kita menjalankan server dari aplikasi kita. Nah, URL itu kita ambil aja dari browser yang sudah kita tampilin, kita copy, kemudian kita paste di bagian Postman API-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya tutup kembali terminalnya. Nah, di situ untuk URL-nya kita slash saja, yang artinya itu root dari aplikasi kita. Nah, maka akan tampil sama seperti yang ditampil di browsernya. Karena di sini kita menggunakan rootnya itu sama, masih di tanda slash seperti itu, maka yang tampil sama. Untuk bagian kategori kita akan membuat sebuah routing baru. Nah, di sini kita akan membuat root ya teman-teman, root.
Oke, di sini saya akan membuat rootnya khususnya bagian kategori. Caranya, ketik dollar seperti itu, roots, kemudian actionnya itu apa, yaitu get, kemudian URL-nya itu apa, berarti slash categories. Nah, di sini berarti kita ketika masuk ke dalam URL slash categories, maka akan menampilkan. Nah, di sini kita belum menggunakan yang namanya controller. Jadi kita masih menggunakan function static yang langsung kita buat di dalam root dari webnya. Nah, di sini kita buat komentar dulu. Oke, nah di sini berarti root get kemudian slash kategori mengembalikan yang namanya, di sini kita return sebuah string yang namanya hello kategori. Nah, oke, seperti itu. Nah, jangan lupa titik koma karena sensitif sekali di bagian PHP ini. Nah, kemudian kita tambahkan add request baru. Nah, untuk menampung get all kategori tadi. Nah, di sini untuk namanya kita ganti dulu jadi get all kategori. Oke, kemudian URL-nya ini kita samakan, kemudian kita tambahkan dan sesuaikan dengan yang ada di dalam root-nya. Ini slash categories, maka kita akan tambahkan slash categories dan coba kita send. Nah, maka akan tampil seperti yang kita inginkan. Nah, tampilnya ini saya tidak mau menampilkan string, tetapi saya ingin merespon sebuah JSON. Nah, berarti return, kemudian dengan responnya berbentuk JSON, dan di dalam JSON itu namanya hello kategori. Ada sebuah teks yang namanya hello kategori. Nah, oke, kita kembali buka Postman-nya dan kita send. Nah, maka akan tampil sama seperti tadi, namun ini teksnya itu sudah dalam bentuk JSON. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan root yang lainnya. Nah, kita kan udah membuat yang namanya kategori controller, jadi kita manfaatkan aja kategori controllernya itu. Oke, jadi kita hapus ini, kita cut ini, kita pindahkan ke dalam kategori controller. Kemudian kita masuk ke bagian indeksnya. Oke, bagian indeksnya ini kita menampilkan getting all-nya. Kita akan menampilkannya di sini. Jadi, di sini hello kategori. Dan kita harus hubungkan yang di dalam root dari web ini ke dalam kategori, ke dalam controller itu. Bagaimana caranya? Caranya itu seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan petik 2 seperti ini, kemudian ketikkan nama controllernya, kategori, controller, kemudian add, kemudian nama functionnya. Karena nama functionnya tadi index, coba kita cek lagi, di sini nama functionnya itu index, maka kita tulis di sini add index. Oke, seperti ini ya teman-teman, maka dia udah terhubung dengan controller. Dan kita jalankan kembali, maka dia akan menampilkan hello kategori juga yang didapat dari controller dan function index. Oke, di sini ada function lagi yang namanya show, di mana show ini teman-teman biasanya ketika teman-teman mengunjungi sebuah web, misalnya itu web yang produk ya, kemudian di dalam produk itu teman-teman ingin melihat sebuah detail dari produknya, maka teman-teman membutuhkan sebuah ID di situ yang secara spesifik akan masuk ke dalam detailnya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini kita buat komentar dulu. Berarti get kategori by ID. Oke, kita buat router baru. Router. Karena kita ingin menampilkannya, kita hanya membutuhkan get, kemudian kategori di sini, dan kita membutuhkan satu lagi agar spesifik. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah ID. Oke, di sini kita coba kategori controller dan functionnya itu show. Function show ini kita dapat dari kategori controller. Nah, function show itu berada di bawah. Nah, teman-teman lihat di sini, dan kita kembalikan dulu seperti ini. Return response. Nah, JSON. Kemudian di sini kita jangan lupa titik koma dan kita isi. Ini kita gini aja. Hello kategori show. Nah, oke, seperti ini. Dan kita kembali lagi ke web. Nah, kita kasih titik koma di sini, kalau enggak dia bakalan error.
Oke, kita lihat di sini teman-teman. URL-nya bertambah 1, yaitu ID. ID itu kita ibaratkan menjadi sebuah angka aja. Jadi, kalau kita coba di Postman-nya seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi. Kita add request. Oke. Get kategori kita beri nama by ID. Oke. Kita lihat di sini dan kita samain seperti ini. Kan ini masih menampilkan yang get all kategori. Kita belum menampilkannya secara spesifik. Contohnya di sini yang produk yang ID-nya 3. Oke, kita send di sini. Nah, maka dia akan tampil hello kategori show yang sudah seperti ini. Dia menyesuaikan URL-nya. Nah, di sini. Kita ambil ID-nya ini, kita isi dengan angka 1 seperti itu. Kemudian ada lagi kalau kita ingin membuat sebuah RESTful API, kita butuh lagi yang namanya itu store. Store itu gunanya untuk menyimpan sebuah data. Jadi yang penting itu dia cuma 4 teman-teman. Ambil semuanya, ambil secara spesifik, simpan datanya, ubah ada 5 ya. Simpan datanya, ubah datanya, dan yang kelima itu hapus datanya. Nah, kita di video ini akan mencoba semua itu. Jadi kita sini buat create kategori seperti itu. Nah, kalau kita arahkan kemari router, kemudian di sini sedikit berbeda karena di sini kita ingin menyimpan sebuah data, maka kita harus membuatnya post. Oke, di sini kategori seperti ini aja. Kemudian buat controllernya kategori controller. Kemudian kalau di Laravel itu untuk menyimpannya menggunakan function yang namanya store. Oke, jangan lupa titik koma dan kita cek dulu dalam kategori controller ada nggak yang namanya store. Kita lihat, nah ini ada teman-teman. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah teman-teman, coba kita cek dulu root yang udah kita buat. Kita buka terminal satu lagi dengan cara Ctrl Shift Backtick. Oke, seperti ini. Atau teman-teman bisa tambahkan di sini. Oke, PHP artisan root kemudian list. Nah, ini adalah root yang udah kita buat. Kalau kita lihat di sini ada 4 dan kita lihat di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan root yang udah kita buat, teman-teman. Maka ketika teman-teman ingin mengecek root teman-teman yang udah buat, teman-teman bisa menggunakan perintah ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita masuk kemari. Kita ingin menyimpan sebuah data, tapi ini belum tersimpan di dalam database ya teman-teman. Untuk menyimpan data dalam database, ini akan ada di video selanjutnya. Oke, kita lihat di sini. Kemudian kita kembali ke kategori controller. Nah, di bagian store ini karena kita menggunakan function store, kita kembalikan di sini return response dalam bentuk JSON. Kemudian kita ambil request-nya. Request ini adalah sebuah value atau sebuah data yang dikirimkan dari sebuah form yang kita inputkan. Karena di sini kita tidak menggunakan form dalam bentuk di dalam browsernya, jadi di sini kita hanya memanfaatkan yang namanya Postman. Oke, jadi di sini kita akan kembalikan request-nya dan kita coba akses Postman-nya. Di sini kita tambahkan lagi request. Nah, di sini kita ubah teman-teman. Di sini kan ada banyak. Nanti kita yang perlukan ini ada put, ada delete. Tetapi yang page ini sama seperti put, cuman saya menggunakan yang put aja. Kemudian saya klik di sini post. Nah, di sini saya tempelkan URL-nya. Nah, saya sesuaikan di sini. Nah, di sini hanya slash kategori, kemudian di sini punya post. Actionnya itu post, kemudian kita membutuhkan yang namanya data. Data itu dikirimkan dari mana? Kalau di dalam Postman API ini di bagian body, kemudian di sini kita bisa ketikkan ini kalau none, ini berarti nggak ada. Tapi di sini kita mengetikkan yang bisa menggunakan macam-macam. Dalam video ini kita contohkan menggunakan form data aja. Nah, dalam kategori itu misalnya ada ID yang diisi dengan 1, kemudian ada name. Di sini buat aja buah. Kemudian di sini ada description, keterangan dari buah itu. Kemudian di sini buah. Oke, kalau saya send, nah dia akan tampil seperti ini, akan mengembalikan ini. Ini didapatkan dari ini teman-teman. Nah, dari request yang sudah kita isi tadi. Jadi dia sudah terhubung teman-teman.
Berarti teman-teman nanti udah berhasil menyimpannya, tinggal menyesuaikan aja di dalam database. Oke, selanjutnya kita kembali di sini. Kita juga memerlukan yang namanya folder untuk update. Oke, kita masuk kemari di bagian router, kemudian di sini berarti put, kemudian slash kategori. Di sini berarti biasa update itu secara spesifik. Kemudian di sini kita membutuhkan sebuah ID. Kemudian di sini ada yang namanya kategori controller. Kemudian kita pilih yang update, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan kita coba di sini kategori controller. Nah, teman-teman kan bingung. Di sini ada create, kemudian ada edit. Nah, itu tidak akan kita gunakan, teman-teman. Karena di sini kita sudah mendapatkannya dari Postman itu sendiri. Contohnya ketika kita ingin mengirimkan sebuah datanya, kita tidak memerlukan sebuah create, tapi kita sudah ada yang namanya body. Jadi kita bisa kirimkan sebuah datanya dari body ini. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah RESTful API, edit dan create itu tidak berlaku ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya di dalam Postman-nya itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita kembalikan return response dalam bentuk JSON. Kemudian di sini kita responnya itu request. Kemudian kita lihat di sini kategori. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat aja, mungkin di antara ini ada yang tidak tampil teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Sini kita buat dulu. Berarti create kategori. Oke, nah kita simpan, jangan lupa save. Oke, di sini kategori, kemudian add request lagi. Ini untuk mengupdate sebuah data. Nah, kita pilih di sini update by ID. Oke, kita arahkan kemari. Nah, kita pilih aja gini karena dia tadi di sini kita lihat. Nah, ini ada ID-nya. Ini jangan lupa teman-teman agar dia kembali ke root-nya. Oke. Nah, di sini contohnya kemudian kita ketikkan di bagian body, di bagian form data, karena kita membutuhkan sebuah data dulu untuk mengupdate. Kita memerlukan sebuah datanya dan kita timpa datanya dengan data baru. Jadi kita pilih di sini juga put. Nah, di sini tadi ada ID, kita isi aja dengan 2, kemudian di sini name, kita kasih hewan. Kemudian di sini description. Kemudian di sini macam-macam hewan. Oke, jadi kita send di sini. Nah, ini ada yang salah teman-teman. Jadi kita arahkan kemari, kita send. Oke, jadi salahnya itu di bagian sini teman-teman. Jadi kalau JSON ini berarti kita menampilkannya seperti ini. Kita membutuhkan sebuah array-nya. Jadi di sini kita buat request, kemudian di sini kita butuh yang namanya kategori. Oke. Jadi kalau dia ada 2 data di dalam respon JSON ini, kita membutuhkan seperti ini. Kemudian kita rapikan, kita coba lagi. Oops, di sini pakai form data. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi untuk requestnya itu kosong, kemudian header itu kosong. Jadi coba kita tampilin yang bagian kategori aja. Oke, kita tunggu di sini dan kita buat kategori. Oke, kita jalankan, maka tidak akan tampil teman-teman. Kalau kita di sini request aja. Nah, kita lihat di sini send, maka juga tidak akan tampil teman-teman. Meskipun kita sudah membuat ininya. Karena ini itu belum ada dalam database, jadi dia tidak akan tampil seperti itu teman-teman. Kecuali kalau kita ubah di sini menjadi post dan kita ubah ini tidak ada. Jadi kalau kita send, maka dia akan mengembalikan seperti ini. Tapi kalau put ini belum bisa teman-teman, karena kita belum ada datanya. Oke, kita send lagi. Nah, kita save seperti ini. Kita sudah berhasil menjalankan update-nya. Contohnya di sini biar teman-teman jelas. Hello kategori update.
Kemudian yang requestnya ini kita masukkan ke dalam aja. Oke, kita jalankan kembali. Oke, seperti ini. Kemudian kita hapus saja dan kita jalankan. Nah, maka akan tampil di bagian sini. Berarti kita hanya membutuhkan root dari kategori update ini sudah berjalan. Oke, kita kembali lagi di sini dan di bagian terakhir yaitu kita delete kategori. Oke, di sini salah teman-teman, di sini update ya. Update kategori. Nah, selanjutnya kita Ctrl Shift D. Kalau teman-teman ingin membuat Ctrl Shift D seperti ini, teman-teman bisa install yang namanya pluginnya itu, extensionnya itu Sublime Text seperti ini. Karena saya berangkatnya dari Sublime, jadi saya terbiasa dengan snippet-snippet yang ada di dalam Sublime. Oke, di sini kita buat komentar, delete kategori. Nah, di delete ini kita membutuhkan aksinya yaitu delete, dan di sini kita delete-nya berdasarkan ID. Biasanya, jadi nggak mungkin kita delete sekaligus semua, tapi ada juga perintah yang mendelete semua teman-teman. Itu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian destroy. Nah, kalau kita lihat di kategori controller ada bagian destroy namanya. Nah, di sini kita bisa langsung return response dalam bentuk JSON. Oke. Nah, di sini hello kategori delete. Oke. Nah, di sini kalau kita jalankan, tapi kalau kita ketik ini belum tentu berhasil teman-teman. Oke. Jadi itu nanti kita akan menggunakan ini semua yang dalam sini, parameter yang dalam sini ketika datanya itu udah tersimpan dalam database. Jadi ketika kita udah bermain dalam data. Oke, kita tambahkan lagi di sini add sebuah request. Nah, kita sesuaikan di sini. Kita contoh satu aja, kita ambil sini, kemudian kita arahkan sini kembali ke delete. Oke, kita send. Nah, maka akan tampil hello kategori delete. Oke. Sama teman-teman, bila teman-teman sudah berhasil membuat seperti ini, maka teman-teman telah berhasil membuat sebuah RESTful API sederhana dari menggunakan Lumen, Laravel, dan Postman ini untuk menangkapnya. Oke, sampai sini dulu video ini. Kalau teman-teman ada kesulitan atau kesalahan dalam mengerjakannya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. Asiosen.